Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang banyak sekali yang tidak bisa kita hitung. Salat beriang salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita pada malam ini yang kita ambil dari kitab Khudh Aqidatak minal Kitabi was Sunnati Sahihah. Ambillah aqidahmu dari kitab, yakni dari Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Topik kajian kita malam ini adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba. Ini adalah perkara yang sangat penting, yang harus kita ilmui, yang harus kita ketahui. Apa hak Allah yang harus kita tunaikan? Apakah kita sudah menunaikan hak Allah yang sebenarnya? Kalau kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, kita tidak bisa bekerja dengan baik sampai kita mengetahui apa yang harus kita keracuan. Kalau tidak, awak lihat keracuan tapi tidak diakui. Begitu. Kadang-kadang keberadaan kita tidak dianggap, pekerjaan kita tidak dinilai. Mengetahui hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba ini sangat penting sekali. Maka muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, limadza khalaqana Allah? Untuk apa Allah menciptakan kita? Apakah Allah menciptakan kita lahir, hidup, tumbuh besar, menikah, bekerja, punya anak, kemudian mulai masuk musim tua, sakit-sakit, mati? Atau ada tujuan terpenting kenapa Allah menciptakan kita? Ternyata ada tujuan terpentingnya.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk mengibadatinya. Ini hak Allah. Untuk mengibadatinya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Mana dalilnya yang mengatakan Allah menciptakan kita untuk itu? Dalilnya adalah surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan kita adalah mengibadati Allah. Ini adalah hak Allah yang harus kita tunaikan, yaitu mengibadatinya dan tidak mempersekutukannya. Ini baru bisa dikatakan sebagai ibadah, yaitu mentauhidkannya. Ya, bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang diibadati. Baru kita mengatakan beribadah. Tapi kalau mempersekutukan Allah, mungkin boleh jadi dia mengibadati Allah, tapi juga mengibadati yang lain. Berarti belum mengibadati Allah. Orang-orang musyrikin, dia beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada selain Allah. Tapi yang dimaksud dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Pada suatu hari, Mu'adz bin Jabal dibonceng oleh Rasulullah di atas keledai. Keledai ketek. Nabi di muka, Mu'adz di belakang. Lalu Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, engkau tahu tak apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba dan apa hak hamba yang akan diberikan oleh Allah? Ya, kalau kita bawa tadi ke perusahaan, hak dan kewajiban. Ini lakukan kewajibannya, ini terima haknya. Lalu Mu'adz mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah yang dan Rasulnya lebih mengetahui. Kamu tidak tahu dah. Tidak diterka-terka. Lalu kata Nabi, haqqullah 'alal 'ibad aya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba yang harus ditunaikan oleh hamba. Berarti itu adalah kewajiban hamba yang akan diberikan kepada Allah. Ayya'buduhu, hendaklah dia mengibadati Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Itu hak Allah. Nah, ba'da awak, sudahkah kita betul-betul memberikan hak Allah, mengibadati Allah semata, tidak mempersekutukannya?
Kalau seandainya kita sholat, ya karena Allah, bukan ingin dipuji. Kalau ingin dipuji berarti lah cabang ya. Ketika kita menyembelih adalah untuk Allah, ya? Tidak untuk yang lain. Ketika kita bersedekah untuk Allah, tidak untuk yang lain. Atau tidak menggandengkan untuk Allah ya jo, untuk yang lain ya jo, tapi betul-betul memurnikan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Al-Bayyinah ayat 5. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka mengibadati Allah dengan memurnikan ibadah itu, memurnikan agama itu hanya kepada Allah semata. Hunafa, jauh dari syirik, condong kepada tauhid. Lalu hak Allah tadi dikatakan hak Allah yang harus dimiliki oleh hamba dan hendaknya mengibadati Allah dan tidak bersekutunya sama sekali. Lalu apa yang akan diraih oleh hamba jika dia sudah mengibadati Allah semata dan tidak mempersekutukannya? Wa haqqul ibadi 'ala Allah. Orang yang tidak mempersekutukan Allah sama sekali. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah mengibadati Allah. Maka kalau begitu kita harus berupaya untuk selalu mengibadati Allah agar kita hidup sesuai dengan tujuan. Lalu apa itu ibadah? Titulah yang ibadah tuh. Kalau Allah menciptakan kita untuk mengibadatinya, apa yang dinamakan dengan ibadah? Ibadah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahir wal batinah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik itu perkataan, berarti dengan lisan, atau itu perbuatan, berarti itu dengan anggota tubuh, baik yang zahir, yang tampak, atau yang lahir, maupun yang batin, yang tidak tampak. Yang lahir, sujud, ruku, nampak, memberi, bersedekah, sholat. Yang batin, rasa takut, rasa cemas, rasa harap, rasa cinta, ya, rasa tawakal, itu batin. Maka yang dikatakan ibadah, apa yang dicintai oleh Allah. Maka kalau seandainya kita bertawakal, maka hendaklah hanya bertawakal kepada Allah. Ya. Kan doa seperti doa, berdoa kita. Ya, berdoa.
itu adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu, berdoalah kepadaku, bukan kepada yang lain, bukan ke kuburan, bukan ke jin, bukan ke malaikat, bukan ke nabi, bukan ke guru, tapi berdoa kepada Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pastilah aku akan memenuhi. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan aku ini dekat. Dekatnya dengan apa? Dengan zat. Allah itu di mana? Di arsy. Arsy itu di mana? Di atas langit. Di atas langit yang 7. Bukan di mana-mana. Tapi sifatnya di mana-mana. Ilmunya, pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya. Tak ada yang sedikit pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah mengatakan, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Bagaimana dekatnya Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku memenuhi panggilan atau doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Dekatnya Allah itu setiap kita berdoa dikabulkan oleh Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa syarat doa kita dikabulkan? Adalah hendaklah kita memenuhi panggilannya. Falyastajibu li. Allah memerintahkan kita mengindak. Allah menyuruh kita mengindak. Allah memerintahkan kita tidak mau mentaati. Tapi orang mukmin hendaklah sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku lakukan. Makna taat itu aku lakukan. Bukan seperti orang Yahudi, sami'na wa asayna. Apa artinya? Kami dengar tapi kamu tidak kerjakan. Iyo kecilnya laluan kecewa. Itu nama itu. Kalau seandainya masih begitu gitu dengan perintah-perintah Allah, iyon kecil Allah, laluan di awak, ndak awak kerajaan apa kecil Allah, maka doa kita tidak akan dikabulkan. Falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaklah dia beriman kepada aku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Seperti solat juga ibadah. Menyembelih, ini dalam surat Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya, katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk ini
ada yang mengartikan ibadah, ada juga diartikan menyembelih. Kalau artinya ibadah itu berarti umum. Kalau artinya adalah nusuk, itu adalah sembelihan, maka itu lebih khusus. Maka kita sudah mengatakan, ya, solatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam, yang tidak ada sekutu baginya. Ini terkadang di antara kita yang membaca doa iftitah yang seperti ini, dia sudah ikrar terus tuh. Setiap solat mengikrarkan bahwa solatnya untuk Allah, sembelihannya kepada Allah. Tapi tahu-tahunya ketika mau membuat rumah, naik kuda-kuda, mendabih ayam, mendarahi perkayuan, lalu mendabih gara-gara itu. Berarti itu bukan untuk Allah tuh. Walaupun 1000 kali yang baca bismillah. Karena tujuan dia untuk menyembelih bukan untuk Allah, tapi untuk mendarahi perkayuan. Supaya apa? Supaya terlindung dari kekuatan jahat. Ikan itu kecil. Kecil tukang, supaya tukang jangan jatuh. Yo, hati-hatilah tukang tu. Ya tak? Sembelihan yang itu, Bapak Ibu, haram, karena itu jatuh pada syirik. Ya. Yang kedua, dagingnya haram, karena dia termasuk dari bentuk uhilla li ghairillah bih. Tujuan sembelihannya bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Jadi sio-sio yang dimakan adalah bangkai, walaupun kita sembelih. Karena sahnya sembelihan itu memiliki beberapa syarat. Di antaranya, ya, menyembelih untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Ada orang pergi menyembelih, bernazar ke kuburan, mendabih dekat situ, atau mendabih ayam untuk tunggak gadang, lalu dipoleskan darahnya, atau untuk sampan yang akan dilapin ke lawi, ya, itu sedonya adalah menyembelih untuk selain Allah. Maka ini, ya, berarti melenceng keluar dari apa? Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Banyak orang mencari cara mendekatkan diri kepada Allah, maka dengan bermacam-macam. Ada dengan ibadah yang ditambah-tambah, yang dibuat-buat. Ada yang memaksimalkan ibadah sunat, tapi ibadah wajibnya nyolalaikan. Ya, dalam hadis itu
poin yang paling dicintai oleh Allah, ibadah atau perbuatan yang paling dicintai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan menjalankan apa yang diperintahkan. Kalau sholat, berarti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu gimana? Itu yang diwajibkan. Kerjakanlah sesuai dengan aturannya. Bagi kaum laki-laki, sholatnya di masjid. Sholat yang terbaik itu adalah di awal waktu, tidak dilalaikan. Ya, kalau seandainya zakat, zakat yang wajib. Kalau seandainya puasa, puasa bulan Ramadan, itu yang wajib. Kalau kewajiban kita sebagai keluarga adalah memberi nafkah, kewajiban. Lalu kata Nabi, wala yazalu, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku melaksanakan pendekatan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat sampai aku mencintainya. Jadi ada tingkat pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang paling dicintai oleh Allah adalah dengan yang diwajibkan. Maka itu yang wajib. Lalu setelah kita menunaikan yang wajib, bagaimana cara kita bisa meningkatkan Allah mencintai kita? Adalah dengan menjalankan yang sunat-sunat. Tapi bukan sebaliknya. Yang sunat kita tingkatkan, yang wajib kita lalaikan. Itu salah. Ada orang pengen sholat tahajud malam, tapi sholat isyanya diundurnya sampai jam 2. Ya, sholat isya itu batas waktu sholat ikhtiar untuk sholat isya adalah separuh malam sebelum jam 12. Itu waktunya, waktu ikhtiar kita memilih. Lebih dari itu adalah waktu darurat. Kalau kita jadikan dia jam 2, berarti sengaja kita mengakhirkan sholat keluar dari waktunya, berarti melalaikan kita. Gara-gara apa? Kita ingin mendapatkan sholat tahajud, yang itu adalah sunat. Dia ingin dapat yang sunat, wajib untuk lalaikan. Aku gadang pasak daripada tiang jadi. Yang wajib dulu. Setelah selesai wajib baru kita tingkatkan ya yang sunatnya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengibadati Allah? Apakah mengibadati Allah itu sesuai dengan semangat kita? Apa yang terpikir bagi kita? Ya, rasanya ku rancak, rasanya ku rancak. Mengibadati Allah dengan perasaan, dengan pikiran kita? Tidak. Kita mengibadati Allah berdasarkan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ibu-ibu membuat kue misalkan, mana yang lebih baik, membuat kue yang sudah ada orderannya, atau kita membuat kue sesuka hati awak aja? Rasanya kurang rancak, nanti mungkin ada pelanggan maka itu. Mana yang lebih baik? Yanglah pasti ada orderannya, atau rasa-rasa kita tadi? Tentu pasti, yang sudah pasti ada orderannya, permintaannya begini dan begini,
pasti setelah nyobuai langsung diterima, diambil. Ibadah kita juga sesuai dengan yang diorder oleh Allah dan Rasulnya, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka kita mengibadati Allah sesuai yang Allah perintahkan dan sesuai apa yang diperintahkan oleh Rasulnya. Maka oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, jangan gugurkan amalan-amalanmu. Nabi mengatakan, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada dasarnya dari agama ini, tidak ada orderannya, gitulah, tidak ada SOP-nya, maka amalan itu tidak diterima, amalannya tertolak. Ada orang semangat solat rancak tu enggak? Rukuk dan sujud tu baik enggak tu enggak? Baik. Solat subuhnya buatnya 5 rakaat. Apa kira-kira? Dengan hujah, ambo suka untuk sujud dan rukuk. Ya, kita katakan iya betul. Tapi Anda melakukan tidak berdasarkan apa yang telah diperintahkan. Mungkin ada yang bertanya, mana dalil untuk melarangnya? Kan gitu kadang-kadang nak, Pak jangan kerajaan kau, mana dalilnya untuk tidak, yang dalil yang melarangnya? Bu jangan kerajaan kau, mana dalilnya? Ada yang melarangnya? Ada yang melarangnya. Itu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada dasarnya dari agama ini, amalan itu tertolak. Ya, amalan-amalan tambahan-tambahan yang dibuat model itu yang tidak ada dasarnya, mungkin boleh jadi ikulah tradisi yang kita terima, ikulah model, ikulah dapatan dari nenek moyang awak. Ketika dicari, oh tidak ada dalilnya. Apakah kita tetap bersekukuh? Inna wajadna alaihi aba'ana. Kami dapatkan bapak kami seperti itu dulu. Ya, apakah kita tetap lakukan? Padiasalah kami seperti apa yang kami dapatkan. Kalau itu yang dilakukan, mungkin boleh jadi dia puas sejenak, tapi sayang nanti di akhirat ini tidak bisa meneguk air telaga Rasulullah, di mana kita seluruhnya kehausan, tidak ada air kecuali adalah air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwasanya ada orang yang sudah mendekat ke telaga Rasulullah tapi dia terhalang. Malah Nabi mengatakan, itu sahabatku. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka rubah setelahmu. Dalam riwayat yang dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat baru setelahmu. Dalam riwayat yang dikatakan, innaka la tadri ma amilu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelahmu. Maka oleh karena itu ulama mengatakan di antara orang yang terhalang adalah pelaku-pelaku bid'ah. Dia tidak akan bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mengibadati Allah dengan rasa takut dan tomak? Ya. Kita harus seperti itu beribadah. Takut dan tomak. Atau juga namakan dengan khauf dan roja. Ulama mengatakan ibadah itu ada 3 rukunnya.
Bukan rukun syarat diterima, bukan syarat diterima, tapi rukun ibadah. Sehingga ibadah itu maksimal. Pertama adalah khauf, yang kedua adalah roja, yang ketiga adalah mahabbah. Seorang yang beribadah adalah ada rasa takut, cemas. Cemas bagaimana? Cemas kalau seandainya ibadahnya tidak diterima. Yang kedua ada rasa tomaknya, rasa harapnya. Rasa harap apa? Agar ibadahnya diterima dan berikan ganjaran. Yang ketiga harus ada rasa cinta, senang dalam ibadah itu. Ya, coba kita lihat. Ketika anak kita menjalankan tugas, taruhlah misalkan bikin gambar pemandangan. Gurunya membuat syarat, kriteria, gambar yang harus dibuat adalah gambar pemandangan, tapi memakai cat air. Cat air. Gunungnya dikasih warna coklat katanya. Ini mungkin dia pergi ke Arab Saudi, dilihat gunung tuh warnanya agak coklat gitu, karena nggak tandus. Lalu dia buat. Tapi dia perintahkan anaknya di Indonesia. Lalu anak ini muncul. Ini perintah ibu ini kayaknya nggak masuk akal nih. Sudah kita buat aja lah gunung yang warnanya biru atau hijau. Kan seperti itu ada di Indonesia. Ya. Lalu muncul keinginannya. Cat air ini enggak apa warnanya kurang tajam. Kita pakai aja lah dengan cat minyak. Sehingga warnanya tajam. Lalu dia buat. Setelah itu dia berikan ke gurunya. Diterima enggak pekerjaannya? Enggak diterima. Kenapa? Tidak sesuai dengan yang diperminta. Syaratnya begini-begini tidak sesuai. Walaupun dalam pikirannya itu yang terbaik menurut dia, tapi dia tidak sesuai dengan permintaan. Baik, dia lakukan sesuai dengan permintaan. Ya. Tapi ada yang mengerjakannya asal-asalan, pokoknya dah gue aja lah. Terima enggak terima silakan lah. Tidak ada rasa cemasnya kalau seandainya ditolak, tidak ada rasa harapnya ingin mendapatkan nilai yang baik. Tidak maleh-malehnya buat. Apakah hasil akan baik? Pasti tidak baik. Pasti tidak baik. Tapi ketika dia ada anak ini rasa cemas, nanti kalau ikut tidak bisa hati-hatinya. Kemudian tambah lagi rasa harap dengan nilai yang tinggi, perhatian lebih tinggi lagi. Dia dasari oleh rasa senang dan cinta, ya, maka hasilnya tentu lebih maksimal. Maka ibadah kita seperti itu juga. Solat ibadah, kama ambo solat sementara ya, selesai. Tidak ada unsur rasa harap, rasa cemas, dan dasar cinta. Nah ini mengibadati Allah harus dengan tiga ini. Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang mukmin, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa cemas dan tamak. Harap-harap cemas dia. Ya. Kalau kita doa harap-harap cemas, harap doa kita dikabulkan. Betul-betul kita memohon bana. Cemas kalau tidak, betul-betul hati-hati kita berdoa. Ya, karena ingin kita mendapatkannya. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah, tingkat ibadah yang tertinggi itu adalah ihsan.
Dan ihsan ini setelah, kalau dalam berikan kepada tingkat di dalam Islam adalah tingkat setelah kita beramal, beriman, di atasnya ihsan. Apa ihsan? Adalah anta'buduhu, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu apa? Ihsan itu secara bahasa berbuat yang terbaik. Berbuat yang terbaik, itu namanya ihsan. Lalu diungkapkan, engkau mengibadati Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, dan memang kita tidak bisa melihat Allah, dan ini bukan harus kita beribadah membayangkan Allah, tidak. Ya, jika engkau tidak melihatnya, maka Allah melihat. Tapi sekarang di kantor banyak CCTV. Untuk apa? Untuk mengontrol orang berkerajo. Tapi walaupun banyak CCTV, orang yang diawasi tidak merasa diawasi. Akhirnya CCTV itu tidak digunakan. Tapi kalau orang yang duduk di situ merasa diawasi oleh nih pimpinan mencaliknya dari kantornya kok, merasa diawasi, apakah dia akan main-main? Nggak akan bakal. Karena dia takut penilaian yang kurang dan seterusnya. Nah, begitu juga ketika kita beribadah, ya, apalagi kepada Allah. Kalau seandainya kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah, sholat kita di hadapan Allah, tentu kita tidak akan main-main, tetapi kita betul-betul serius. Dan tentu kita tidak bisa melihat Allah di dunia, tapi di akhirat nanti di surga. Orang mukmin di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala, zat yang dia ibadati setiap hari, zat yang menciptakannya, ya. Dan itu adalah kenikmatan di dalam surga melebihi dari seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya ketika kita melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menggambarkan bagaimana orang mukmin, ya, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perumpamaannya adalah perumpamaan dalam melihat, bukan dalam objek yang dilihat, tapi cara melihat. Ya, seperti malam purnama. Bagaimana? Apakah kita berdesa-desakan melihat purnama? Enggak, kita santai aja. Beda ketika ketika presiden datang, ya, desa-desakan melihatnya. Ya, kata Nabi, kalian tidak berdesak-desakan. Ya, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari ini semakin menambah pengetahuan kita bahwa hak Allah yang harus kita tunaikan adalah untuk mengibadati Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.